Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Sigit Sugiarto. Oke, baik teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan melanjutkan tentang contoh untuk lembar kerja bagi teman-teman yang sedang menjalani proses pembelajaran di PPG dalam jabatan di tahun 2023 ini ya teman-teman. Oke, di video kali ini saya akan membahas lanjutan dari lembar kerja di 1.2 tentang eksplorasi penyebab masalah. Oke teman-teman, sebelum kita membahas, silakan klik tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan untuk video saya selanjutnya. Oke, baik teman-teman semuanya, kita sudah membahas di video sebelumnya itu tentang identifikasi masalah. Oke, saya pernah menyinggung teman-teman bahwa nantinya yang masalah yang akan dibawa itu adalah hanya di literasi, numerasi, dan juga pedagogik ya teman-teman ya, yaitu tentang apa namanya sesuai dengan bidang kajian kita teman-teman. Jika kita misalkan mengajar PJOK, berarti masalah yang ditampilkan yaitu adalah tentang pembelajaran PJOK-nya itu teman-teman. Jadi untuk masalah tentang hubungan dengan orang tua misalnya, ataupun tentang teknologi itu tidak dibawa ya teman-teman ya. Itu kita merucut kepada kajian bidang yang kita ajarkan. Nah di sini saya mengajar PJOK, jadi masalah yang saya bawa yaitu adalah tentang pembelajaran PJOK. Oke teman-teman semuanya, baik kita bahas ya. Di sini lembar kerja 1.2 tentang eksplorasi penyebab masalah. Seperti biasa, untuk pertama itu adalah nama, ada nomor UKG dan juga instansi tempat saya bekerja teman-teman. Nah teman-teman semuanya, di sini di kolom pertama yaitu adalah tentang masalah yang diidentifikasi teman-teman. Oke, untuk masalah yang telah diidentifikasi ini saya ambil dari apa namanya identifikasi masalah di lembar kerja 1.1 teman-teman, yang sudah saya bilang bahwa yang dibawa masalahnya itu sesuai dengan bidang yang kita ajarkan kepada murid teman-teman atau kepada peserta didik. Nah di sini saya membawa masalah tentang rendahnya keterampilan siswa kelas 5 dalam melakukan gerak melempar pada permainan bola kasti. Oke teman-teman, di sini hasil eksplorasinya dari penyebab masalah itu ada beberapa teman-teman. Yang pertama dari kajian pustaka. Nah ini kajian pustaka ini kita ambil dari para ilmuwan ya teman-teman ya, atau para tokoh. Di sini saya angkat kajian pustaka menurut Mahendra tahun 2020, tahun 2017, mohon maaf, di halaman 21 sampai 22. Nah, di sini beliau mengatakan gerakan manipulatif sebagai gerakan yang mempermainkan objek tertentu sebagai medianya, atau keterampilan yang melibatkan kemampuan seseorang dalam menggunakan bagian-bagian tubuhnya untuk memanipulasi benda di luar dirinya. Contoh gerakan manipulatif yaitu melempar, menendang, menangkap, menyetop bola, memukul dengan raket, memukul dengan pemukul softball, dan sebagainya. Nah, di sini teman-teman, kita di aspek eksplorasi penyebab masalah harus menulis kajian pustaka menurut ilmuwan atau pakar ya teman-teman. Jadi teori yang menurut apa namanya pakar kita cantumkan di sini. Seperti saya cantumkan menurut Mahendra teman-teman. Kalau sudah, kita cantumkan juga linknya teman-teman. Misalkan teman-teman hasil jurnal ini dari Mahendra, teman-teman dapat dari link di Google misalkan. Nah, di sini teman-teman cantumkan linknya ya teman-teman ya. Jangan lupa linknya dicantumkan. Setelah linknya dicantumkan, nah, yang kedua teman-teman harus apa namanya menyampaikan hasil observasinya. Tadi yang pertama kajian pustaka, yang kedua teman-teman harus menyampaikan hasil observasinya teman-teman. Nah, hasil observasinya teman-teman lihat dari apa namanya kejadiannya teman-teman. Misalkan teman-teman mengajar kelas 5 tadi, dia kurang dalam melempar pada permainan bola kasti. Nah, kita observasi nih apa namanya hal-hal apa saja yang membuat
para siswa ini dalam melempar itu keterampilannya kurang. Nah, saya jabarkan di sini hasil perbandingannya. Yang pertama, teknik melempar yang kurang baik dari peserta didik itu sendiri. Yang kedua, media pembelajaran yang terbatas, seperti jumlah bola yang terbatas. Yang ketiga, kurang terbiasa melakukan lemparan. Yang keempat, hasil lemparan melenceng dari target lemparan. Nah, ini dari keempat hasil observasi ini saya cantumkan di sini ya teman-teman. Jadi ingat-ingat di kolom kedua ini tentang hasil eksplorasi penyebab masalah, teman-teman harus mencantumkan kajian pustaka, terus mencantumkan hasil observasi, dan yang terakhir teman-teman harus mencantumkan juga hasil wawancara. Nah, di sini saya cantumkan dari kepala sekolah dulu teman-teman. Nah, beliau mengatakan bahwa sebagian besar peserta didik mengalami penurunan pada gerak dasar akibat terlalu lama belajar secara daring ya teman-teman ya. Nah, ini kebetulan di PPG saya di tahun 2022 itu masuk di akhir pada pandemi corona ya teman-teman ya. Makanya saya angkat ini karena memang para siswa ini terlalu lama belajar secara daring teman-teman. Oke, terus hasil wawancara yang kedua itu dari guru senior teman-teman. Saya cantumkan di sini. Beliau mengatakan bahwa teknik dasar melempar pada permainan bola kecil memang menjadi permasalahan umum di tingkat SD teman-teman, dikarenakan jumlah media pembelajaran yang terbatas. Kita tahu sendiri ya teman-teman ya, di di setiap sekolah pasti mengalami keterbatasan mengenai peralatan atau media pembelajarannya teman-teman ya. Oke, terus yang terakhir saya cantumkan juga hasil wawancara dengan pakar, yaitu dari dosen teman-teman. Nah, ini dosen saya sendiri. Beliau mengatakan bahwa media pembelajaran yang digunakan seperti di permainan kasti cenderung siswa kesulitan karena bola yang terlalu kecil teman-teman, sehingga perlu adanya modifikasi pada media pembelajaran seperti ukuran bola yang sedikit diperbesar. Nah, beliau mengatakan nih, dosen dari Prodi Pendidikan Jasmani Universitas Majalengka mengatakan bahwa media dari permainan bola kasti itu, terutama bola, harus diperbesar jika ingin dipergunakan untuk di sekolah dasar teman-teman, agar nantinya mempermudah anak-anak dalam belajar melempar. Begitu teman-temannya. Oke, di hasil observasi ulang, di hasil eksplorasi penyebab masalah itu teman-teman, saya ingatkan lagi, ada kajian pustaka yang teman-teman harus cantumkan, ada hasil observasi, dan juga hasil wawancara. Oke, yang terakhir, di kolom terakhir itu adalah analisa eksplorasi penyebab masalah. Nah, tadi setelah teman-teman menyampaikan hasil eksplorasinya, maka teman-teman harus menganalisa eksplorasi penyebab masalah itu sendiri. Nah, saya sudah cantumkan, saya bacakan teman-teman. Setelah melakukan analisa berdasarkan kajian pustaka, observasi serta wawancara, penyebab dari rendahnya keterampilan siswa kelas 5 dalam melakukan lemparan pada permainan bola kasti adalah: yang pertama, teknik melempar siswa yang kurang baik disebabkan hanya asal melempar teman-teman. Oke, yang kedua, media pembelajaran yang terbatas seperti jumlah bola tidak sebanding dengan jumlah siswa. Yang ketiga, kurangnya repetisi siswa dalam mencoba, yaitu melakukan lemparan. Yang keempat, hasil lemparan yang tidak sesuai target. Oke teman-teman, ini masih di masalah yang pertama ya teman-teman ya, yaitu rendahnya keterampilan siswa kelas 5 dalam melakukan gerak melempar. Nah, nanti ada beberapa masalah yang saya angkat sesuai dengan identifikasi kemarin di lembar kerja 1.1, yaitu ada yang kedua di sini. Yang keduanya yaitu adalah rendahnya keterampilan berlari pada siswa kelas 5 dalam permainan bola kasti teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman ya, di eksplorasinya teman-teman harus menyampaikan kajian pustaka, teman-teman juga harus menyampaikan hasil observasi, dan yang terakhir teman-teman harus menyampaikan hasil wawancara teman-teman ya. Dan yang terakhir teman-teman harus menganalisa seperti tadi di permasalahan yang pertama. Oke teman-teman ya,
Jadi yang kedua juga sama seperti tadi yang pertama. Nah, masalah yang ketiga juga sama. Teman-teman harus menyampaikan kajian pustaka, hasil observasi, dan juga hasil wawancara. Itu sama saja teman-temannya sampai di masalah yang terakhir yang teman-teman angkat. Oke, teman-teman semuanya, sekali lagi di sini hanya contoh ya teman-temannya. Apabila ada perbedaan sedikit, itu hanya perbedaan mendasar teman-temannya. Dan memang setiap universitas berbeda cara penulisannya teman-teman. Tapi ini bisa menjadikan bahan review teman-teman agar nantinya bisa menjalani pembelajaran atau tugas-tugas yang diberikan oleh dosen dengan baik ya teman-temannya. Oke, mungkin video ini cukup sekian. Semoga bisa membantu teman-teman semuanya dalam belajar di PPG di tahun ini. Semoga sukses dan juga lancar teman-teman. Jangan lupa klik tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasinya agar channel ini dapat terus berkembang ya teman-teman ya. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.